Jangan lupa subscribe, like, and share. Persediaan atau inventories. Persediaan merupakan barang-barang yang dibeli dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan tanpa mengadakan perubahan yang berarti terhadap barang yang bersangkutan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Jika dalam perusahaan industri terbagi menjadi yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material. Bahan baku yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bila kita masuk ke sebuah perusahaan industri garment, maka bahan bakunya adalah kain. Dan bila kita masuk ke perusahaan industri perabot, mebel, maka bahan bakunya adalah kayu. Yang kedua, persediaan perlengkapan pabrik atau supplies. Barang-barang yang mempunyai fungsi melancarkan proses produksi, misalnya oli mesin, bahan pembersih mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, persediaan bahan penolong pabrik atau indirect material. Barang atau bahan yang juga menjadi bagian dari proses produksi yang nilainya kecil-kecil. Misalnya benang dan kancing pada industri garment atau paku dan mur pada industri perabot. Yang keempat, persediaan barang dalam proses atau good in process. Bahan baku yang sudah mulai diolah ke dalam proses produksi akan tetap bahan baku ini belum siap dikerjakan. Misalnya, kain yang baru selesai digunting atau dijahit kerahnya pada industri garment atau papan yang sudah diserut pada industri perabot. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished good. Barang yang sudah selesai diproses menjadi barang dagang yang siap untuk dijual kepada konsumen, misalnya baju atau celana untuk industri garment atau lemari dan kursi bagi industri perabot. Metode pencatatan persediaan. Metode periodik, pada saat pembelian barang dagang dicatat pada purchase sebelah debit. Sedangkan untuk penjualan barang dagang dicatat pada rekening penjualan atau sales di sebelah kredit. Metode fisik atau physical inventory system. Pencatatan transaksi persediaan barang dagangan dengan metode ini tidak langsung berkaitan dengan barang dagangan yang bersangkutan. Dan jurnal penyesuaian terhadap barang dagang dapat dibuat dengan dua cara, yaitu metode ikhtisar rugi laba dan metode harga pokok penjualan. Metode permanen atau perpetual inventory system. Metode ini langsung mempengaruhi persediaan barang dagang. Metode pencatatan ini dibantu dengan buku pembantu persediaan barang dagangan, dengan membuat kartu persediaan barang atau stock card. Metode penilaian persediaan dengan metode periodik. A. Metode berdasarkan perhitungan fisik barang. 1. Metode tanda pengenal khusus. Metode ini menganggap sisa barang dagang yang masih tersisa dapat diidentifikasi dan ditelusuri secara jelas dari pembelian tanggal berapa saja barang dagang tersebut berasal. Yang kedua, metode harga pokok rata-rata sederhana. Metode ini menganggap nilai barang itu dapat dikalikan dengan harga rata-rata pembelian barang untuk menghitung harga pokok rata-rata sederhana per unit dan dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh harga pembelian. Yang ketiga, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Metode ini menganggap nilai barang dagang akhir dapat dikalikan dengan harga rata-rata tertimbang. Yang keempat, metode FIFO atau first in first out. Metode ini disebut juga dengan metode MPKP, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Metode ini dipakai untuk menentukan harga pokok dari barang yang sudah terjual. Yang kelima, metode LIFO atau last in first out. Metode ini disebut juga MTKP, metode masuk terakhir keluar pertama. Metode ini dipakai untuk menentukan harga pokok dari barang yang sudah terjual. B. Metode taksiran atau estimating method. Metode ini dipakai bila perusahaan terkena musibah dan tidak bisa dihitung secara fisik. Oleh karena itu, data dari hasil penjualan dan persediaan akhir serta penentuan laba kotor dapat diambil sebagai data perhitungan persediaan akhir pada saat terjadinya musibah. Cara ini terdapat dua metode, yaitu metode harga eceran atau retail method, yang kedua metode laba kotor atau gross margin method.
Yang C, metode nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Atau lower of cost or market method. Penentuan persediaan akhir yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan penentuan nilai yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Demikianlah penjelasan mengenai tentang persediaan atau inventories. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.